Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio, special episode 100, dan kita baru saja mendengarkan 3 lagu yang sudah di-request oleh teman-teman di sini. Ada Victory Left 5 dengan Fred Again yang di-request oleh Coach Joy tadi. Lalu ada Albarhyung dengan yang di-request oleh dan juga ada Irwan Syah dengan Pecinta yang tadi di-request oleh fan. Dan di sini sebenarnya aku tadi lupa bilang pas break. Suaramu kadang-kadang kepotong-potong. Oh iya kah? Padahal udah setting aman tadi. Semoga tidak kepotong. Boleh. Iya, jadi masih sama dengan tamu spesial kita, Adli HM. Dan sekarang kita akan masuki ke sesi ketiga. Ada Trivia of Guest Star and Closing Mark. Jadi seperti yang Kak Adli tahu sendiri, karena kan kamu yang bikin segmen ini ya. Jadi di sesi ini kamu akan meredeem channel point trivia. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan trivia nanti. Pertanyaan ini topiknya random. Jadi ya Kak Adli bisa mulai untuk redeem untuk pertanyaan trivianya. Ini aku yang buka sendiri requestnya. Mau buka sendiri, redeem sendiri. Aku yang mencet deh. Boleh. Trivia. Aku mencetin. Trivia pertama. Sudah Kak. Udah. Apa itu? Bentar. Ntar. Pertanyaan pertama. Apa ini pertanyaannya? Name your top 3 favorite drinks. Tadi udah sih. Boleh jawab lagi kah? Oke, kita ganti pertanyaan baru. Boleh. Sebentar ya. Aku pencetin. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya ada. Nah, masih sama ya? Masih 3 tadi? Bukan, ini baru Kak. Baru, name 3 behavior that turns you off when watching streamer kotor. Iya. Nih BTW di chatroom ada komentar dari Raven Sake. Bukan Kak, tadi jawaban saya mengenai minuman bukan sake salah satunya Kak. Saya kan template, jadi gak minuman yang lain-lain Kak. Kalau jawaban dari trivia 3 behavior yang turn off itu kayaknya berkata-kata kotor Kak. Lebih-lebih dari lawan main kayaknya. Aku kayaknya gak terlalu cocok dengan channel yang kalau misalnya lawan mainnya itu ngomong kotor Kak. Soalnya kan rumah sendiri ya. Dan yang nonton itu kan biasa banyak. Tapi kadang-kadang yang bikin kesel itu gara-gara teman mainnya berkata-kata kotor. Terus kalau misalnya streamernya juga ngomong kotor terus kayak kalau ngomong itu harus ada kata-kata kotornya di setiap obrolan. Dan aku juga gak terlalu suka itu. Terus streamer yang mungkin apa ya, kayak melecehkan atau ngerendahkan orang lain atau kayak ngehina-hina orang lain, baik secara eksplisit atau implisit. Kadang ada yang kayak lagi ngejulitin orang tapi mungkin gak sadar segala macam. Aku gak terlalu suka yang kayak begitu Kak. Terus satu lagi apa ya, mungkin yang mau bilang gini tapi mungkin terkesan tidak enak tidak ya? Yang kayak ngejual kesedihan doang? Oh ya, ada sih teknik itu memang salah satu trik yang dipakai cukup banyak manusia di Indonesia ini. Soalnya aku tahu kalau misalnya kita tuh kan basically pengemis ya dalam tanda kutip, tapi pengemis digital. In kita bisa naruh goal segala macam atau orang juga bisa donate kan ya kalau misalnya orang suka atau tidak. Tapi kalau sampai yang kayak ngemis segala macam, kayak misalnya jujur aku pribadi juga kalau ada iklan serupa di beragam platform aku bakal unhide dan aku tidak interest Kak. Misalnya kayak orang yang kayak ngerekam dirinya lagi kucing patah kaki terus dijadiin iklan. Kalau kayak misalnya, lihat nih kakak, aku belum bisa makan hari ini soalnya aku tidak bisa ngapa-ngapain.
Iya, aku tahu itu sedih, tapi itu apa ya? Bukan hal yang kayaknya cocok untuk jual sampai ke situ kayaknya Kak. Sebenarnya kalau aku pribadi juga kalau donasi ngelihat kalau misalnya ini orang kayak begini atau kalau misalnya ada bencana segala macam kita bisa ngelihat. Tapi kalau misalnya yang dijual itu terus nggak tahu, aku kayak insensitif nanti jadinya Kak. Iya. Dan aku kayak nggak terlalu cocok. Kalau kemarin itu baru terjadi, tapi bukan di stream. Aku sama Nyonya lagi makan, dan tekniknya tiba-tiba ada anak kecil masuk, datang. Yang aku radarnya itu dia restorannya indoor, tapi bisa datang pedagang asongan masuk ke dalam dan tidak ditolak oleh waitersnya. Dia bawa gembolan makanan gitu ke meja kami, dan dia cuma bilang kayak, halo Cici, Koko, mau beli nggak daganganku? Dan dia tidak nyebutin dagangan dia apa, dia cuma beli, bisa membantu untuk anak yatim piatu seperti aku. Dalam hati aku bilang, kami juga anak yatim, tapi nggak ada yang membantu kami. Kayak dan ya tekniknya dia cuma menjual kesedihan, tapi ya gitu aja. Kayak di satu sisi aku merasa kami makan di ruangan indoor harusnya ada privilege buat nyaman, tidak diganggu oleh pedagang asongan. Tapi tiba-tiba dia masuk dan dia tidak menjelaskan apa dagangan yang dia dagangkan, dan dia hanya bilang menjual kesedihan, bantu beli ya, kalau beli semoga pahalanya diganti karena sudah membeli anak yatim piatu seperti aku. Tapi kayak Anda jual apa? Kita tidak tahu apa-apa gitu aja. Pelan-pelan jadi kami usir pelan, ternyata nggak dulu ya, makasih. Aku pun sebenarnya kalau misalnya ada di titik itu, mungkin kalau misalnya orangnya cuma ngomong, bang mau beli ini nggak bang? Kalau misalnya oke sampai situ doang, mungkin aku bakal beli. Kalau aku ngelihat dulu. Dan aku kalau misalnya ke pasar juga kan itu basically juga kayak muter ekonomi ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak jualan ikan bakar doang begitu, ikan bakarnya 1 bu, ikan bakarnya 2, itu kan ada yang namanya usaha. Tapi kalau misalnya pakai embel-embel, ikan bakarnya 1 bu, anak saya belum makan, ininya belum itu, terus nanti menampilkan anaknya segala macam di depan. Gak tahu, aku kayak nggak cocok. Lebih oke kalau misalnya mereka itu beneran kayak menjual dan kelihatan kalau usaha. Dan sayangnya ada konten-konten yang kayak gitu. Makanya tadi aku juga bilang aku tidak cocok dengan orang yang kayak bikin konten mandi lumpur, merendahkan diri sendiri untuk dapatkan duit. Aku nggak mau. Aku maunya orang dianggap bahwa mereka itu orang. Jangan rendahkan diri untuk jadi orang. Menjadi orang, nggak tahu, nggak enak aja kalau ngeliatnya begituan. Habis jawabanku. Oke, lanjut. Aku redeem lagi ya ke pertanyaan kedua. Redeem. Apa ini? Ada delay di aku. Bentar. Apa? Name 3 categories you would love to watch on Twitch. Hah? Oh, kalau tadi yang tidak disukai ditanya, sekarang what you love. Sebenarnya aku tidak punya kategori yang aku suka aku tonton di Twitch, karena aku basically suka dengan banyak. SN aku oke dengan banyak. Sebenarnya aku lebih ke vibe orang. Kalau kategori apa ya? Dulu aku suka nonton Stardew Valley, tapi sampai kesini kayaknya nggak terlalu cocok. Game-game baru yang aku populer suka juga kayaknya belum ada yang ketemu yang cocok. Kalau di pertanyaan itu kategori itu memang berarti di Twitch top konteksnya hanya 3 game berarti. Kan gak harus game, aku bisa aja suka dengan art, aku suka dengan makers and crafting, aku bisa suka dengan just chatting. Apa ya, aku sendiri yang bikin pertanyaan dan aku pun tidak tahu jawabannya apa kak. Apa mau kamu ubah ke 3 vibes orang? Boleh, kalau boleh. Aku mungkin ngambil yang wholesome. Jadi biasanya kalau game-gamenya kategorinya wholesome aku bakal cocok. Kemudian kalau misalnya cozy dan comfy itu aku cocok. Sama satu lagi mungkin himbo. Nah, kan kalau comfy udah mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi tolong mungkin jelaskan ke teman-teman apa itu wholesome dan juga himbo. Wholesome tuh basically game-game yang kayak sederhana dan kayak
apa ya, sederhana dan hangat gitu loh, kayak game-game tipikal yang bisa ditonton oleh semua orang. Dan biasanya streamer-streamernya sih tidak sebanyak itu yang ngomong-ngomong kotor. Jadi kalau misalnya diputar di speaker nggak perlu takut dia bakal ngomong kata-kata yang kasar-kasar. Karena aku biasanya jarang pakai headphone atau jarang pakai headset. Jadi kalau misalnya bisa diputar dengan speaker lebih enak. Di Indonesia pun aku biasanya nyari yang kayak begitu. Kalau himbo itu biasanya kayak orang-orang yang kayak berbadan bagus, baik PNG atau tidak PNG. Kemudian suaranya biasanya oke untuk didengar. Jadi berarti tidak terlalu memang buat ya apa? Eye candy dan ear candy. Buat jajan mata lah ya, buat refresh mata, refresh indra lah ya, untuk refresh indra. Betul. Soalnya sebenarnya kalau misalnya dengar suara orang yang berat-berat begitu, selain dari bikin apa branding, ya, tenang, kalem, tapi aku kayak lagi ngerasa zen gitu doang ya, nggak tahu kenapa. Waktu itu aku ini bukan dari game sih. Aku waktu itu lagi momen dimana aku pernah bekerja 3 shift. Maksudnya kami 3 shift, dan waktu itu pernah dapat shift yang shift ketiga, shift tengah malam. Berarti technically malam sampai pagi. Dan sama waktu itu aku bilang, kan di kantor tengah malam nggak ada bos, jadi memang kita doang karyawan. Kami suka nyetel lagu buat dengerin bareng-bareng di office. Aku bilang request, tolong dong kalau boleh request malam ini yang penyanyi cewek semua. Karena sama aku lagi pengen dengerin suara cewek daripada dengerin suara laki. Kadang ada gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Aku juga kadang-kadang kalau kerja aku kayak putar instrumen doang. Kalau aku putar lagu yang ngebeat dan power up, aku jadinya nggak fokus lagi kerja. Jadi sama gitu waktu itu pernah. Oke, itu 3. Kita lanjut trivia ketiga. Boleh. Aku pencetin lagi trivia ketiga. Does your name have any special meaning? Padahal ini di chatroom ada teksnya, tapi jawabannya does your name have any special meaning? Ini nama asli, ya lah. Orang kan udah tahu nama aslinya. Nama asliku nggak usah. Nama asliku artinya berat kak, dan rasanya ya seiring waktu aku tuh kayak sadar kalau misalnya ini namaku artinya sudah sesuai dengan apa yang aku kerjakan tiap hari rasanya. Namaku tuh artinya pemimpin yang adil dan bijaksana. Berat banget. Tapi di sisi lain aku kayak ngerasa aku bukan. Tapi aku kayak ngerasa kayaknya cocok dengan apa yang aku kerjakan selama ini. Rasanya aku sudah cukup adil dan berusaha untuk adil di segala macam. Makanya aku kalau bisa seobjektif mungkin. Terus kalau dari segi bijaksana, aku kayak bijak untuk berperilaku. Jadi kalau misalnya Adli Hadian Munif itunya. Ya, Adli itu kan artinya adil. Hadian itu kayaknya artinya bijaksana. Munif itu artinya kayaknya pemimpin. Jadi aku pernah tanya dulu pas kecil, artinya namanya begitu, pemimpin yang adil bijaksana. Jadi kalau misalnya aku ngambil pemimpin, kayaknya aku sudah bisa memimpin diri sendiri sejauh ini. Kalau bijaksana, aku harus bisa berperilaku sebijak mungkin. Dan kayaknya aku somehow mengembodied arti namanya secara tidak langsung. Berat ya, tapi as long itu nyata kejadian dan doanya manjur, it's good berarti. Ya, sampai sekarang kayak emang dikasih jalan kayak gini kayaknya. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Boleh. Ridim, ada, what do you think of Discord server? It is need for a community or not? Jujur aku perlu. Aku juga jawab ini sih dulu pas WMR. Kalau aku pribadi rasanya ini penting kak. Ini menurutku ya, kalau ngasih pengumuman itu lebih baik di Discord server kak. Meskipun mungkin yang interaksi nggak banyak. As in kalau misalnya ada aku misalnya kasih pengumuman di Discord, misalnya aku nggak jadi nge-stream hari ini, aku bakal tulis di Discord dan mungkin nggak ada yang respon. Tapi kayaknya aku lebih prefer untuk dikasih tahu info di Discord kalau misalnya kenapa daripada aku baca pengumuman via Twitter. Karena itu basically gimana ya? Kita kayak nge-treat pengumuman di depan rumah. Bukan kayak kita nyebar pamflet di sepanjang jalan.
Kalau misalnya kita ngasih tahu di Discord kan berarti kita memang khusus untuk viewer kita doang. Jadi SN yang bisa lihat ya udah mereka yang emang niat untuk tahu. Tapi kalau misalnya kita tepat menyalakan kan semua orang bisa tahu. Jadi nantinya ketumpuk dengan semua pengumuman yang ada di jalan. Jadi menurutku nggak terlalu cocok kalau misalnya tidak punya Discord dan kalau dipasang di Twitter. Makanya meskipun Discordku tidak seaktif itu, tapi kayaknya oke. Karena khusus tujuannya untuk komunitasnya doang. Tuh. Aku mau nanya yang di luar trivia satu dong. Apa tuh? Ini kan yang tentang Discord server buat community. Aku mau bertanya tentang pandangan Adli tentang Twitch Story. Karena jujur aku tidak pernah nonton Twitch Story walaupun ada notifnya banyak teman-teman yang upload. Aku notifnya aku matikan di HP dan aku untuk Twitch Story aku cuma nonton kalau ada yang nge-tag. Kalau nggak salah dulu Yoru pas nge-posting dia jadi bintang tamu WMR dia nge-tag di story kalau nggak salah dan aku kayak ngecek tapi cuma itu doang. Sisanya aku nggak ngelihat. Jujur aku tidak pakai dan aku tidak yakin fiturnya berfungsi berguna atau tidak. Aku pribadi ya. Karena sudah ada Discord untuk memfasilitasi komunitas dan Twitch tidak ada usaha untuk komunitas kecuali dari story. Dan untuk ngasih tahu schedule kayaknya sudah ada opsi dari Twitch schedule yang bisa ditawarkan ke Google Calendar yang sekarang bisa di-push ke Discord. Jadi kayak tidak penting kayaknya. Jujur aku pribadi tidak ngeliat itu penting. Jadi kalau dari salah satu fitur Twitch lama yang somehow aku tahu itu berguna, tapi menurutku nggak tahu kenapa kayak kurang nonjok itu Twitch notif. Kayak oh ada notif loh gitu. Kayak aku nggak nyadar gitu kalau ada notif. Twitch notif. Kalau aku Twitch notif nyadar, tapi sebenarnya akhir-akhir ini sering kumatikan karena mostly kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. As in streamer yang mungkin aku emang hidupin notif itu nggak muncul notifnya. Tapi somehow streamer yang tidak aku hidupkan notifikasinya muncul, nggak tahu kenapa. Aku notif yang itu loh, yang di atas, yang di sebelah whisper. Kalau itu aku tetap ngecek, tapi kayak tidak penting semuanya di situ. As in kalau misalnya ada kamu sudah bisa klaim ini, klaim itu, klaim ini, klaim itu. Apalagi kalau misalnya aku nonton Wuthering Waves di kakakku, tidak terlalu penting itu kayaknya. Gue juga sering dapat sih drop itu tuh kalau tiba-tiba kepental rate atau nonton UA tapi notifnya banyak UA. Kalau rasa-rasanya tidak perlu biar kalau bisa aku matikan. Baik, lanjut ke trivia terakhir, trivia kelima. Boleh, silakan. Redeem. What do you think are views of Green Flag content creator? Balik kalau tadi yang bad, sekarang yang good. Ini tapi pertanyaan aku juga sih dulu. Apa gara-gara aku mencet ya? Nggak tahu ya. Tapi kalau aku jawabannya Green Flag itu orang yang beneran serius treating viewernya as a viewer. Kita bisa aja sebenarnya kan ya merah viewer semaksimal mungkin. Dan orang-orang beda-beda karena masing-masing orang itu unik Kak. Tapi kita bisa aja merah viewer semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya dengan sebuah tahun segini atau donaton segini atau misalnya begini kamu bisa dapat perk iming-iming begini, bisa aja kan sebenarnya. Tapi aku ngelihat orang yang green flag dari segi kreator itu kalau misalnya mereka bisa treating viewer itu as a viewer, as a human. Bukan cuma sapi perah yang bisa bakal donasi segala macam, tapi as in beneran kayak ada orang loh di balik ini dan kayak misalnya mereka itu dilihat value-nya sebagai orang bukan hanya sebagai penghasil duit doang. Karena kan sumber uang masuk bagi kreator atau streamer itu kan mostly donasi atau nanti dari subscription segala macam. Tapi kalau cuma ngelihat angka di belakang doang kan tidak mungkin melihat orang-orang ini sebagai orang ya. Jadi kalau misalnya sudah di titik itu mungkin orang-orang tidak kayak kalau mereka misalnya si Zep atau Kokoge nanti ngasih saran ke aku cuma kayak denger doang tapi gak aku kerjakan gitu loh dan aku tidak mempertimbangkan apa-apa. Iya biar cepet gitu ya. Iya. Cuma kayak mental doang. Itu kan tidak baik lagi ya sebenarnya di titik itu. Kemudian green flag itu
Mungkin orang yang menganggap bahwa kreator lainnya ialah sesama kreator dan sama-sama manusia di balik tanda kutip kreatornya. Kita sebenarnya jujur-jujur aja, tapi kan kita bisa aja sebenarnya ya punya yang namanya kayak motif segala macam. Collab itu bisa dikatakan sebenarnya kan dua hal ya. Bisa untuk dua sisi, bisa win-win. Bisa win ke aku, ngenalin aku ke viewernya Kokoge, bisa win dari Kokoge kenal dengan viewer aku. Kan bisa win-win ya. Tapi Bisa. kan ada juga sebenarnya orang-orang yang collab tujuannya hanya untuk riding the wave, biar aku bisa dapat pamor. Pansos. Ya, tapi kalau aku pribadi, jika orang tersebut kayak ngelihat kita sama-sama konten kreator yang ingin berkembang, which is actually in a good way, dan sama-sama bisa menguntungkan sebagus mungkin, seadil mungkin, itu mungkin bagiku kreator yang positif. As in treating orang selaku orang yang ingin kamu treating. Kalau kamu ingin di-treat seperti ini selaku konten kreator, kamu juga mungkin harus men-treat orang tersebut juga seperti itu. Jadi Super enggak sekali. jadi tidak apa ya, tidak, jangan ngerendahin kreator lain gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin sudah ada di atas awan kemudian merasa itu nggak bagus-bagus banget, mending aku daripada itu. Tapi kan jadinya nggak enak ya kalau dipandang oleh orang-orang lain. Jadi tidak merasa green menurutku. Satu lagi apa ya? Apa? Mungkin komitmen ya. Konsisten susah sekali selaku konten kreator dan mungkin streamer. Tapi komitmen itu hal yang setidaknya menunjukkan bahwa Anda itu serius kayaknya untuk menepati sesuatu. Itu susah kok. As in kalau misalnya aku janji, aku misalnya dikasih duit untuk beli telur asin. Tapi kalau misalnya aku kayak nanti ya. Tapi aku sampai tidak ada penjelasan segala macam dan aku akhirnya tidak beli telur asin sampai mungkin 6 bulan kemudian baru beli telur asin, kan komitmennya hilang ya. Menurutku kalau itu kan juga amanah ya, maksudnya kayak itu adalah yang harus dihitungkan. Kalau misalnya kayak begitu kan jadinya tidak itu ya, tidak komitmen. Sedangkan orang gimana ya? Kita kalau misalnya dikasih amanah, meskipun mungkin tidak bisa, kan kita bisa kayak itu ya, kayak memberikan penjelasan. Misal aku tidak bisa beli telur asin sekarang, kan aku jelaskan ternyata stoknya lagi habis, sudah ditanya di sini ternyata lagi habis, dan aku janjikan minggu depan ya. Kan ada yang namanya pertanggungjawaban. Kita kalau dari pemerintah juga kayak gitu kan, kita ngasih dana dan mereka harus ngasih laporan pertanggungjawaban kan. Di panitia juga seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita ngasih dana atau ngasih kepercayaan, baik kayak channel point untuk request game doang. Tapi kalau tidak berkomitmen, kan orang tidak akan request game sampai sekarang ya, udah setahun lebih. Tapi kalau misalnya bisa, kan green ya, seharusnya. Jadi orang-orang bisa percaya kalau misalnya orang ngasih duit ini, kira-kira dia bakal kerjakan. Kalau orang ngasih kepercayaan ini, dia bakal kerjakan. Which is good seharusnya. Ini susah, tapi treat yang baik kalau ingin sebenarnya berkembang dengan lebih serius ke depan. Tapi mungkin gak semua orang kayak bisa ngelihat hal itu penting. Karena dengan bisa menjalin komitmen juga berarti bilang bahwa ya kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Karena kan tanggung jawab berarti kan memegang dan menepati janji, itu maksudnya janji bisa dipercaya. Ya itu kan berarti adalah harga yang mahal. Betul. Masalahnya orang kan beda-beda ya cara pandang. Ada yang mungkin sabar. Kalau misalnya aku disuruh beli Gundam, terus aku bilang aku belum bisa beli Gundam soalnya ini. Terus aku mungkin bilang minggu depan ya. Kalau misalnya minggu depan ternyata ingkar lagi, minggu depannya ingkar lagi. Kalau orang yang mungkin gak sabar, mungkin di ingkar kedua mungkin udah gak mau lagi. Tapi di ingkar yang keempat, kalau orangnya sabar mungkin masih oke. Ya udah minggu depan coba ya. Tapi kan gak ada yang tahu batas sabar orang di mana. Jam 4 pagi apa yang aku bilang ini? Super sekali. Emang kalau pertanyaan kayak gitu emang bagus, trivia tuh subuh-subuh. Iya. Aja. Itu ya kalau kita tadi ada pertanyaan juga dari Semitsmi. Pertanyaan dari tamu-tamu WMR saat ini, adakah yang Adli temukan belakangan sebagai bukan green flag content creator?
Mungkin kalau yang diundang kan berarti kayak pertama kamu percaya, oh ini kayaknya orang bisa nih diajak ngomong, kamu ada ekspektasi bagus, tapi ternyata lama-lama, oh ternyata dia tidak sesuai ekspektasi. Dilihat dari setelah makin terungkap mungkin dari obrolan atau dari streamnya. Mungkin gitu ya pertanyaan Samich. Sebenarnya ada. Oh, sebenarnya ada Kak. Soalnya dengan kita ngobrol kita bisa tahu sebenarnya personality orang gimana kan. Itulah bedanya antara verbal dengan non-verbal. Dengan non-verbal mungkin kita nggak bisa baca orang gimana. Tapi kalau dengan verbal kita bisa baca tone segala macam dari seseorang. Dan sebenarnya ada, tapi aku kayak nggak bisa nyebut nama. Beberapa ada yang begitu Kak. Tapi ini menurutku pribadi ya. Tapi ada lah ya berarti. Seleksi alam itu ada, dan yang namanya viewer itu bisa kita nggak bisa ngatur viewer kan, mau nonton selama apa, mau sesetia apa dan seloyal apa, kita kan nggak bisa ngatur ya. Tapi kita bisa ngatur bagaimana kita nge-treat viewer, meskipun di sini dalam tanda kutip komunitas kan. Kita nggak tahu kapan komunitas mungkin akan kecewa dengan kita, tapi kita bisa mencoba untuk menjaga, memaintain segimana baiknya kita dengan komunitas. Kalau misalnya treatnya tidak baik, kan mungkin tidak akan baik juga ya nanti komunitasnya ke depannya. Tapi sebenarnya aku mau bilang gini, tapi aku, ngomong gini terlalu kejam gak ya? Ini udah masuk obrolan tongkrongan guys. Tapi seleksi alam itu ada Kak, dan kita, iya masing-masing orang punya pasar masing-masing. Ada yang memang suka dengan konten yang mungkin tidak terlalu bagus, ada yang mungkin suka dengan konten yang terlalu bagus. Kadang ada yang bikin kontennya tidak terlalu bagus dengan drama dan gorengan segala macam. Mungkin naik dalam waktu sebentar, tapi karena kontennya tidak terlalu bagus, hanya naik saat pamornya ada saja. Tapi nanti ketika kontennya sudah habis yang akan digoreng, orang tidak akan tertarik lagi. Dan brandnya sudah melekat. Kok istilahnya ya udah keburu dicap begitu ya jadinya. Masalahnya impresi pertama masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang mungkin impresinya bagus dan bagus. Tapi kalau impresi pertamanya jelek, kan orang-orang jadinya males. Akhirnya kena seleksi alam sendiri. Mungkin kesana sebenarnya. Karena emang kan katanya emang first impression itu memang cukup penting kan buat segalanya, kayak penampilan pertama, pembawaan pertama. Dan itu udah bikin orang jadi judge duluan kayak oh ternyata begini ya gitu. Masalahnya ngegiring viewer untuk bisa loyal dan untuk bisa cocok itu susah. Apalagi kalau misalnya udah ilfeel sekali. Kalau misalnya viewernya tidak pemaaf itu susah kayaknya untuk bisa oke ke depannya untuk memahami. Tapi kalau sudah ilfeel, gak ada yang tahu kalau viewernya bakal oke lagi atau tidak. Siapa tahu nanti malah menemukan tambatan hati yang lain dan kemudian malah setia ke yang lain. Dan jadinya mana ya, orang-orang suka mencari hal yang tiada. Saat yang ada nanti hilang sendiri yang sudah biasa ada. Ya Allah, jawabanku. Kata saya Miss Adli HM kan haknya kejam. Begitu. Jawabanku kok gelap-gelap kali ya. Jadi sudah dijawab pertanyaan untuk Samich. Technically ada. Mencari ada dan tiada. Hantukah? Mulai filosofi anjir katanya Z. Dan juga 12 Kak. Trivia sudah selesai 5. Sudah atau mau tambah lagi? Biasa? Udah dulu. Tambah 3, tambah 4 lah ya, mumpung 9 Kak. Oke, tambah 4. Aku pencetin lagi 1. Ini berarti yang ke-6. Yang ke-6 trivia. Ini mah gak usah ditanya. Are you night owl or a morning person? Sebenarnya morning person Kak. Sebenarnya morning person. Meskipun aku sebenarnya jujur nyaman dengan night owl begini ya. Kalau misalnya aku pribadi sebenarnya lebih nyaman jam segini karena nggak ada suara ribut kan. Tapi ya akhir-akhir ini ya mungkin karena aku udah tua. Betul.
terjaga di jam 1 sampai jam 8 malam itu lebih mudah daripada terjaga dari jam 9 hingga jam 7 pagi. Oh. Jadi mungkin emang karena udah tua jadi susah Kak untuk ngatur mata dan ngatur badan. Ini kalau misalnya aku habis ini off stream, kalau misalnya aku cuma goyang-goyang doang di luar, mataku pasti seger ini Kak. Goyang-goyang. Tapi lucunya kalau misalnya aku tidur cuma nanti sejam power nap doang, nanti sampai sore aku masih bangun. Mungkin sampai jam 9 malam besok masih bangun Kak. Tapi habis itu aku tidur lagi. Makanya kayak sebenarnya aku kayak lebih cocok dengan sore, pagi atau siang. Ini Zap bilang, ini kalau subuh udah terkabul wishesnya Kogem mah. Emang wishesku apa? Aku aja lupa dengan wishesku. WMR ku panjang sampai pagi. Lah, dari dulu mah WMR sama aku emang selalu panjang. Si Diechan kan juga berharap sampai pagi. Well, but you did on streams. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Pak Adli. Silakan Kak. Pertanyaan ke-7. Apa nih? What is your favorite subject in school? Matematik. Matematik. Kalau aku potong bentar ya. Kalau aku tuh seperti biasa, pas zaman sekolah aku nggak suka matematika. Terus aku habis sekolah? Jadi aku ketika sekolah aku nggak suka matematika, aku nggak suka kimia, biologi juga sosok lah biasa antara suka dan enggak. Tapi ketika aku sudah masuki era dewasa, kenapa tuh? Aku mulai melihat matematika itu menyenangkan. Aku melihatnya jadi kayak solve the puzzle. Mungkin karena sudah tidak ada tuntutan naik atau tidak naik kelas ya, karena tuntutan nilai aja kayak aku lebih happy aja lebih oh ternyata kalau ada soal even though kayak A, B, C dalam kurung bla bla bla, ini jadi bisa main puzzle. Kalau if A di sini, berarti kita harus nyari sini, berarti di sini, clue-nya di sini, bla bla. Aku baru menikmati. Sebenarnya kenapa aku suka matematik dan kimia sebenarnya karena itu. Kimia aku suka karena mereka punya pola, matematik juga punya pola. Jadi apa ya namanya Kak? Mereka punya rumus, artinya kalau A tambah B sama dengan C. Kalau misalnya A tambah B sama dengan D. Jadi aku punya kayak kepastian. Aku punya yang namanya puzzle ini harus cocokkan dengan ini. Makanya aku suka dengan matematik dari dulu sampai sekarang. Kimia juga punya hal yang sama, tapi kita bisa jauh belajar lebih dalam terutama tentang tubuh dan badan. Biologi juga sama, tapi biologi itu punya banyak detail yang kayaknya harus aku pelajari dan aku kayak tidak terlalu nyaman dengan biologi kecuali aku kayak belajar secara fun. Misalnya kayak aku belajar hari ini makanan masuk dari mulut masuk ke dalam kerongkongan, habis itu lanjut ke dalam usus halus, usus bawah, kemudian segala macam ke bawah. Itu seru. Tapi kalau misalnya aku disuruh ngehafal pola, kemudian segala macam alur-alurnya, mungkin aku tidak terlalu nyaman. Kamu tahu anime Cells at Work gak? Hataraku Saibo. Tahu, tapi aku tidak nonton sampai sekarang. Jadi kan sama ya, memang kadang-kadang kan game itu atau media bisa dijadikan media untuk pembelajaran kan. Nah, jadi di kalau di Hataraku Saibo kan memang plotnya adalah kita belajar tentang sistem kerja sel di tubuh, bagaimana sel bekerja. Terus aku suka banget. Sama kalau mau yang lebih kelam dikit lagi, spin-off-nya Hataraku Saibo Black. Jadi sama belajar biologi tentang sel yang bekerja dalam tubuh, tapi berada di tubuh orang yang penyakitan. Jadi kita belajar tentang bagaimana bahaya kenapa impoten bisa terjadi, bagaimana sel kanker bekerja, bahaya rokok dan tar dalam tubuh itu kayak wah ternyata begini ya bahayanya rokok, kolesterol dalam tubuh orang penyakitan. Boleh nih. Itu Hataraku Saibo Black. Itu di tubuh penyakitan itu benar-benar ngerasa kayak HIV menyeramkan ya. Dia kayak kenapa dikasih tahu kalau misalkan contoh orang yang kena transmit PTS, transfusi darah, sexual disease. Ya. Kenapa misalnya dari kelamin keluar
seperti lendir nanah terus segala macam. Dia katanya diceritain, oh itu karena sel darah putih terus melawan virus dan tidak ada hentinya. Ya, Maka sel betul. darah putih banyak yang mati dan dikeluarkan oleh tubuh menjadi ekskresi nanah kayak. Itu digambarnya gitu kayak, menyeramkan ya. Ternyata tubuh tuh ketika diserang berbagai penyakit tuh visualnya seperti ini. Itu bikin makin ingin hidup sehat gitu dibandingkan Hataraku Saibou. Sebenarnya karena itu juga kalau misalnya aku kayak belajar biologi, aku kayak paham sendiri kalau misalnya aku demam dan ini kayak misalnya badan sedang tidak normal, aku paham ternyata ini sebenarnya cara tubuh untuk melawan virus dan bakteri dari luar, which is why vitamin is good untuk membantu melawan segala macam. Tapi orang-orang kan beda-beda prinsipnya. Gitu Kak, makanya saya suka sains segala macam. Dapat puzzle dan dapat matematika juga dapat puzzle kan ya. Ini kalau kita lihat ntar ada pertanyaan dari Dichan. Nggak tahu udah dibahas apa belum, tapi kenapa dulu ambil kimia? Kenapa ambil kimia? Karena saya oke di kimia, matematik, dan biologi kecuali fisika. Kak dulu kalau ambil kimia aku dapat 100 kayaknya dulu Kak. Aku suka menghafal pola kimia dan tidak susah dari segi kimia dulu teh. Ambil matematik meskipun sering dapat 100, tapi aku kayak nggak terlalu dapat esensi matematik itu seru untuk dipelajari lebih lanjut. Tapi kalau ambil kimia kayaknya lebih seru begitu Kak. Nggak kebayang kalau misalnya dulu tuh kalau misalnya ambil matematik aku kemana ya tujuan lanjutnya. Ambil kimia kan ambil pendidikan. Aku terencana dulu ambil guru, tapi tidak jadi ambil guru karena tidak terlalu cocok. Kan seharusnya ambil dosen, tapi tidak jadi. Tapi kalau misalkan dulu kimia terus lulus guru, cuma bisa ngajar kimia? Apa bisa cuma guru yang bisa lain juga? ngajar pendidikan kimia atau pendidikan IPA. Yang buka cuma itu. Emang udah ditentuinnya guru ini yaudah golongannya ini, bukan dijelasin guru gitu. Bukan ya? Bukan. Emang guru. Kalau misalnya betul. Kalau misalnya aku ambil CPNS, lowongan yang buka tuh cuma 2. Satu pendidikan kimia atau pendidikan IPA, atau ambil apa ya di museum Kak namanya, kayak arkeolog, arkivis gitu, dan aku kayak tidak merasa cocok. Jadi cuma bisa buka 3. Itu pun harus ambil SPDGR atau PPG. Kalau tidak punya sertifikat, ya akan kalah dengan yang punya sertifikat. Panjang perjalanannya Kak. Tapi di museum ada yang buka untuk pendidikan kimia, tapi aku lupa waktu itu apa namanya di. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Boleh? 8. Redeem. If you could be invisible for a day, what you do? Aku pribadi kayaknya cuma tidur doang. Boring, tapi aku nggak ada plan lain. Kalau mau aku invisible, aku cuma pengen tidur doang. Sebenarnya aku tidak invisible pun aku sudah tidak kelihatan sama orang-orang Kak. Kalau yang penting aku cuma dalam doang. Sudah invisible juga, tidak kelihatan di mana-mana. Betul. Sebenarnya jujur sejak aku pindah dan segala macam, yang kurang tuh tidur Kak. Rasanya per hari tuh ada saja yang dikerjakan atau kecapek. Tapi aku tidak invisible pun aku sudah invisible karena aku basically cuma tidur dan aktivitasku cuma malam. Nggak terlalu beraktivitas dengan orang lain. So saya sudah menghilangkan diri sebelum orang lain menemukan saya. Gitu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-9. Betul. Do you like detective? Wah, ini mah jelas. You don't say. Ya, suka. Apalagi suka kalau misalnya ada yang namanya plot twist di mana-mana, di macam-macam Kak. Sampai saat ini ada satu film yang membekas, 2 sih lebih tepatnya. Apa ya namanya satu lagi? Sebentar aku buka blog ya. Satu itu judulnya. Oh, handphoneku mati. Aku sempat catat tuh yang dari kamu tuh. Apa tuh? Yang film di covernya itu rada full color, hijau atau biru gitu, bla bla bla, cewek dan cowok. Pokoknya itu doang aku ingat ada. Aku simpan di Google search, belum aku tonton tapi aku udah masukin. Itu dulu. Aku malah lupa judulnya apa. Oh enggak, aku punya 3, tapi ini bukan detektif. Tapi kalau detektif aku kayak cuma punya 2. Satu
film yang bikin aku mengumpat bilang kata-kata kasar itu Behind Her Eyes. Behind Her Eyes, aku tahu diceritain kamu. Itu film itu bagus banget. Itu protes bagus banget, aku suka. Itu kalau abis aku nonton aku kayak ingin berkata-kata kasar Kak. Kayaknya sejauh ini cuma itu yang paling jauh. Terus satu lagi aku lupa, tapi dari Amazon Prime aku nonton bajakan. Itu tuh pas abis kamu cerita Behind Yana Rice, kamu cerita yang judul itu, aku catat. Ya, tapi aku lupa. Tapi aku lupa judulnya. Dan itu bagus. Sebenarnya ini juga alasannya kenapa aku tidak terlalu cocok dengan motorway yang versi 2018-19 karena abis baca bukunya tidak bagus filmnya Kak. So jawabannya ya panjang kali. Ada pertanyaan dari Semichmi. Adakah pencapaian milestone yang ingin dicapai di 30-an Adli yang tidak berhubungan dengan stream dan kucing? Ini kamu tanyainnya ntar sih. Ya sudah. Harusnya pas 30-an. Behind the Eyes yang 30 itu kah? Bukan Kak, Behind Her Eyes. Ini dari Inggris Raya. Dari jawaban saya Semi, pencapaian yang ingin dicapai bukunya sebenarnya kotor Kak. Aku bawa kucing tadi. Aku bawa kucing ke vet. Dan ini bukunya belum aku bersihkan dari aku pulang. Soalnya di sini kena kotoran kucing Kak. Tapi saya bikin hal beginian, tapi belum saya perbaiki. Pencapaian yang dicapai ini sih. Sebentar ya. Aduh, tanganku. Banyak kali kayaknya ngoletin buku, tapi lama kali. Nah ini Kak. Kelihatan tidak ya? Rapihnya. Aku bikin beginian. Sebenarnya jadwal streamku itu bisa dilihat dan aku bisa ngatur jadwalku tidur, dan sampai sekarang yang belum terlaksana itu. Kalau bisa ngambil milestone yang mau dicapai itu kayaknya. Aku ingin jadwal harianku benar-benar terlaksana dengan baik. Jadi aku bisa benar-benar tidur di jam yang tepat. Jadi aku kalau misalnya streaming tidak ngantuk. Dan aku betul, dan aku berharap semoga dari 30 ke atas atau mungkin dari Senin aku bisa kayak lebih rapih. Soalnya sejauh ini kayak sangat tidak rapi, dan aku kayak sering bilang aku ngantuk di stream, which is manajemen timeku jelek sekali. Itu kayaknya Kak, itu kan di luar stream dan kucing ya. Tapi ya sangat organized Kak. Begitulah. Jadi sudah habis pertanyaan dari trivia dan juga pertanyaan dari viewer. Wow. Kita akan masuk ke penghujung webinar kali ini, yaitu closing mark. Kita akan masuk closing mark. Oh, do you even need to promote? Enggak. Sebelum itu ada pertanyaan, ada yang belum lagi. Pertama, kesan dan pesan setelah pertama kali jadi tamu di rumah sendiri. Sebenarnya aku tidak dikasih briefing sama sekali, dan dari tadi panjang sekali. Sebenarnya aku jujur ya. Oke, tapi aku agak khawatir dengan viewer yang yang pertanyaannya ketimbun. Iya. Soalnya kayaknya pola kayaknya pola Kokoge itu ialah pertanyaan aku dulu, nanti kalau udah selesai pertanyaan dari aku baru kita lanjut ke pertanyaan dari viewer. Tapi aku takutnya nanti pertanyaan dari viewer tuh ketimbun. Kayak dibilang si Velset tadi, udah 8 jam kerja baru terjawab Pak. host magang guys. Jadi agak khawatir, tapi oke Kak, sejauh ini oke. Meskipun kayaknya ada beberapa kali di mana dia kayak agak ngeblank, tapi oke Kak. Setidaknya seorang Kokoge sudah bisa mencoba sekali menjadi host, dan saya akhirnya berhasil menjadi operator. Karena semuanya kan virtual ya. Ini bagian closing mark di sebelah sini kan Kokoge yang siapkan. Jadi kan ini diatur ya layoutnya, dipindahkan. Jadi aku nggak nyiapin apa-apa kecuali ngatur playlist. Habis Kak, which is good. Jauh ini. Kata Zap,
kopi nggak bisa juga aku kalau minum kopi ngantuk. Aku nggak bisa minum kopi. Minumku cuma air putih tok itu. 2, lu setelah pertama kalinya ada tamu repeat di WMR, hitungannya orang aku 2 kali gimana? Ada orang yang repeat akhirnya nongol di WMR walaupun jobnya beda. Nggak apa-apa. Soalnya sebenarnya aku juga memilih orang yang bisa aku jadikan untuk host itu kan dari WMR. Tadi kalau nggak salah di awal ada yang tanya. Berarti ada listnya ya, daftar nama orang-orang yang berpeluang dijadikan host selain Kokoge ada. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk ambil Kokoge kan. Ngaji loh. Lalu berarti kan ya perdana lah aku. Berarti tamu walaupun orang yang repeat. Setelah ini jadi tertarik ada tamu repeat lagi atau ada tapi beda. Mungkin di episode 200 kalau sampai. Mungkin nanti kita lihat dari 101 sampai 200. Iya. Sisanya calon korban host WMR katanya di Z. Nanti kalau diajak WMR jawabnya filosofi ya Wak, biar damai hati gak kaku. Lalu kalau kan biasa kan suka kamu kalau jadi host kan suka nanya juga ya kesan dan pesan di WMR kali ini gitu kan. Kalau misalkan ada pasti tanya, dia jawabnya kan misalkan tanya gimana misalkan interview si Zap lah misalkan, gimana Zabina untuk ada gak masukan untuk WMR kali ini, terus biasanya cuma bilangnya nggak ada, udah bagus kok gitu, udah rapih. Kamu responnya kayak biasa aja kayak atau ya iyalah aku yang bikin, atau malah kayak kecewa kayak kok nggak ada masukan sih, bosan banget denger jawaban kayak gini. Sebenarnya ya bosan, bisa dibilang bosan, tapi aku kayak ya udah, oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya kalau begitu. Udah gitu aja biar cepet. Lalu kalau misalnya tadi ada nanya juga, ditanya lagi tamu yang kira-kira pengen diundang di luar konteks kamu kenal atau nggak bla bla bla, kayak angan-angan aja. Siapa itu? Lagi-lagi ya ngangan-angan dong, misalkan bisa ngundang ini gitu misalkan. Di luar kenal atau enggak, di luar mampu atau enggak nanyanya atau gitu. Kira-kira Adli udah kondang banget lah, bisa ngundang siapapun. Enggak, bukan Espa kak. Aku kan sapioseksual ya, orang yang tertarik kepada kepintaran seseorang. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Berarti tapi Bapak ini pintar ngomong juga masuk pintar kan? Iya, pintar ngerangkai ngomong juga pintar. Ya kan, berarti pintar nyapu itu kan pintar dong. Dia bisa tahu konteksnya, bisa oper ke konteks lain, disapu, it's good. Iya betul, sapioseksual itu kayak punya ketertarikan dengan orang yang pintar gitu loh. Tadi dibilang si Sam, jadi aku kayaknya mau ambil Anies Baswedan. Tapi di sisi lain Anies Baswedan tuh kayak nggak tahu ya. Ini kalau misalnya meskipun dibilang si Raven nanti di blacklist bintang tamunya, tapi aku pribadi ya, saat debat presiden aku nggak ikut politik dan nggak suka ya. Tapi kalau ngelihat dia debat presiden dan bisa kayak ngejawab semuanya dengan data, wih, so seksi. Kayak mana ya? Aku suka kak kalau misalnya kita tuh kayak ngebantah dengan yang namanya ini. Bukan kayak ngebantah, tapi menurut saya itu kan berdasarkan opini. Tapi kalau berdasarkan dikasih data gini. Itu udah telak kak. Aku kalau digituin aku suka kak. Tapi nggak tahu ya, jangan-jangan itu hanya pintar di depan tapi tapi itu menurut aku ya, aku belum ngelihat siapa-siapa. Dari tadi kayak mikir siapa di TikTok, di YouTube aku kayak nggak ngelihat siapa-siapa, di Twitter juga nggak ngelihat siapa-siapa. Tapi mungkin yang aku ambil orang seperti itu kak, yang pintar dalam tanda kutip. Terus kalau misalkan biasa, terutama yang diundang pasti profesinya streamer, kira-kira profesi lain apa yang kamu rasa menarik buat diundang? Game dev itu sudah jelas diundang.
Mungkin publisher aku belum pernah undang. Oh, berarti emang distributornya ya? Kayaknya sampai sekarang aku belum undang publisher, which is mungkin akan menarik bagi mereka yang mungkin berniat untuk publikasi game, atau mungkin yang berniat untuk mentargetkan bagaimana cara tembus di publikasi tertentu. Gitu. Mungkin satu lagi itu ya. Orang-orang seperti Raditya Dika, jangan Raditya Dika. Tapi ada orang-orang lain kayaknya yang aku pernah lihat sekilas, tapi aku nggak ingat siapa-siapa. Tapi orang-orang yang mungkin juga merintis dari nol, bukan aku yang memang. Pengen kamu ngobrol sama Pras Teguh sih. Kenapa Pras Teguh? Satu, Minang Pride juga, podcast juga. Dia pasti dia suka ngobrol banget. Aku sih berharap aku mungkin bisa ngobrol sama orangnya juga merintis sampai besar ya. Karena ngelihat orang yang ngerintis sampai besar mungkin tahu gimana susahnya bangun branding. Dan aku juga pingin undang orang yang serupa. Begitu mungkin. Tuh. Dan sudah. Habis. Udah, anything to promote. Pamerin dong, jadwal hari Rabu dong. Oh ya, boleh Rabu. Pamerin dong jadwal hari Rabu. Aku Rabu cuma posting di Twitter, tapi hari Rabu saya ulang tahun, Kak. Menurut Adli, ini kenapa tidak pakai channel point Kak Owo? Kan bisa aku bacakan. Kalau Kak Owo tanyanya pakai channel point, kan aku bisa bacakan dan pampangkan di sini ya. Ada pertanyaan Kak Kokoge? Saya tidak ada pertanyaan, tadi sudah nanya. Aku cuma itu udah berpromosikan. Aku cuma tahu jadwal hari Rabu. Udah bikin poster. Apa? Ada pertanyaan dari viewer Kak Kokoge? Oh, pertanyaan. Menurut Adli dari menurut Adli lebih baik berbicara dengan orang yang bertolak belakang atau yang sama? Mungkin 30 Kak. 70 se-oke, dan mungkin 30-nya mungkin bertolak belakang. Jujur aku punya teman dan beberapa kali kayak suka ngobrol dengan orang-orang yang bertolak belakang, tapi energinya habis. Sama kayaknya tidak cocok. Jadi kayaknya aku tidak yakin akan tahan ngobrol lama-lama dengan orang yang bertolak belakang. Karena biasanya kalau misalnya ngobrol sama orang bertolak belakang, ujung-ujungnya cuma debat doang, atau bahkan nanti cuma berujung kayak debat kusir doang, dan aku tidak punya energi sebanyak itu untuk ngeladeni orang. Tapi kalau misalnya kita seide, mungkin lebih mudah untuk dapat titik temu daripada kayak debat kusir doang. Menurutku beda pendapat itu baik, asalkan tujuannya memang untuk saling mengetahui sudut pandang masing-masing dan menghormati dan respect sudut pandang masing-masing. Jadi salah kalau misalkan konteks debat itu adalah salah kalau konteks bertolak belakang jika hanya untuk memaksakan lawan bicara untuk menyetujui opini masing-masing. Karena tentu tidak akan ketemu. Jadi tapi bagus kalau misalkan kayak contoh aku dan Adli misalnya ada topik yang beda, pendapat beda, aku A, aku B, bla bla bla, terus ujung-ujung kayak oh yaudah, aku hargai kamu memilih B, tapi aku tetap di A, jadi it's okay. Dan begitu pun Adli kayak gini, tapi beda kalau enggak, kamu harus A, kamu harus B. Nah, itu yang memaksakan kehendak bagiku yang tidak sehat malah. Gitu, karena beda pendapat technically bisa membuka sudut pandang lain. Tapi kalau memaksakan sudut pandang, menurutku kurang gitu. Aku pribadi juga setuju. Aku mungkin ya betul, lebih tepatnya kayak yang dibilang Koko tadi. Aku kayaknya nggak terlalu cocok dengan orang yang bertolak belakang tapi orangnya memaksakan prinsipnya kepada orang tersebut.
Dan aku nggak cocok biasanya kalau begitu kak. Bebal dan keras kepala itu susah untuk dirubah biasanya karena memang sudah tabiat. Tapi kalau misalnya dibilang kok aku setuju. Emang enak kalau misalnya kita debat sama orang yang punya pandangan baru, kita jadi kayak terbuka. Oh ternyata begitu ya. Oke. Dah. Itu juga kenapa aku suka bilang ke teman-temanku yang biasa sudah mulai mengenal GPT atau Gemini gitu-gitu. Aku suka bilang mereka bagus untuk diajak diskusi atau dijadikan kayak Google on steroid, tapi kurang bagus untuk dijadikan teman debat atau teman minta saran. Karena mereka itu tendensinya untuk menyenangkan kita. Jadi contoh misalnya kita bilang 2 tambah 2 berapa? Dia bilang 4, kita bilang salah 3. Dia kan tetap afirmasi bahwa oh iya maaf ya aku salah, harusnya 3. Jadi technically mereka hanya menyenangkan ego kita tapi kurang untuk mendebat. Jadi technically debat bagus untuk melihat sudut pandang lain dan memberikan kita pengetahuan yang kita belum tahu. Betul. Jangan memaksakan harus pendapat kita karena belum tentu juga kita benar, belum tentu juga dia salah. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Kita lanjut kak. Lanjut, apa yang mau dipromosikan? Saya ultah hari Rabu kak, rencananya mau pasang Gundam Astaroth HG 1:144 disponsori oleh Cihui. Terus mau makan kue ulang tahun rencananya kak. Ada plan War on Stream juga dari Rabu. Terus ada plan karaoke juga. Aku tidak bisa tampilkan poster. Macam mana aku tampilkan poster? Yang di Twitter tampilin aja pakai overlay Spotify. Ini linkku sudah aku ganti, bentar ya. Ini ada linknya kak. Sebenarnya browserku kalau dibuka patah-patah, jadi aku kayak, kenapa ya? Sebentar ya. Tapi iya kue ini kan disponsori oleh RVN. Tahun lalu RVN juga sponsor saya beli kue. Tapi pas aku lagi nge-stream, username RVN ini ngasih saya duit dan follow saya tahun lalu saat saya ulang tahun. Jadi saya ingat pasti bahwa RVN tahun lalu yang nge-sponsori beli kue. Terus saya beli kue. Ya betul. Ingat kak. Saya Rabu depan ulang tahun, lebih tepatnya Kamis. Tapi karena bertepatan jadinya pas Rabu Kamis. RVN. Raven tahun lalu itu follow aku 18 September. Kalau diklik nama RVN itu terlihat kak follownya sejak 18 September ulang tahun. Jadi saya ingat kak. Dan dia ngasih aku duit untuk beli kue tahun kemarin. Tapi karena tahun kemarin masih pakai Saweria, jadi aku cuma bisa beli roti doang sama lilin mati lampu. Tahun ini Raven ngasih uangnya lebih cepat. Kemudian saya disuruh beli kue ulang tahun. Cuma karena uangnya cukup banyak, rencana aku keluar rumah kak. Nanti mau beli sate singgalang, martabak Mesir, ayaka, tapi di sini belum diganti. Mungkin ada World on Stream juga hari Rabu. Ada retrospek, mau ngebandingin diri sendiri setahun ke belakang apa yang terjadi. Si Zap masih nanya ada Twitch-nya kah? Kamu dari tadi udah ngobrol sama Raven, kamu masih gak nanya. Kayaknya dia nggak tahu RVN yang mana kak. Terus ada sesi karaoke rencananya kak, tapi mungkin aku batasi 2 jam. Habis itu aku baca pesan dari viewer kalau ada formulir juga kak di sini. Bisa dicek. Terus ada rakit Gundam. Gundamnya sampai jam 5. Tahun lalu juga sampai jam 5. Gitu loh. Jadi tadi mau bilang apa ya? Gundamnya sudah dibeli. Waktu itu dikasih duit oleh Cihui. Sudah saya beli, sudah sampai di rumah dan tinggal dipasang di pas ulang tahun. Habis kak. Bisa request lagu karaoke? Bisa. Aku tulis di sini tapi aku lupa tambah kak. Di sini ada diskon channel point untuk request game dan request karaoke. Terus nanti juga ada diskon untuk sub, diskon untuk commission di Coffee. Kemudian ada giveaway Steam rencananya. Apalagi ya? Ada banyak rencana yang mau dikasih. Karena sate singgalang adalah salah satu sate favorit di kota ini, termasuk martabak Mesirnya dan ayakanya. Begitu kak. Dah. Ini si Owo lebih tahu yang RVN yang mana dibandingkan si Sep. Habis kak. Sampai jumpa di hari Rabu. Semoga cocok di hari Rabu. Sudah, itu saja yang ingin dipromosikan hari Rabu.
Habis itu aja Kak. Aku lupa habis nambah ada di sini tapi itu aja Kak. Oke. Berarti sudah selesai. Ada komentar di sana nggak ada Kubang Hayuda kah? Nggak ada. Di sini cuma ada martabak Haji Wan yang kayaknya paling besar, branch dan Kubang Hayuda cabangnya. itu apa? Kubang Hayuda? Kubang Hayuda tuh kayak McD mungkin lebih tepatnya. Oh. Dia kayak tempat jual martabak Mesir tapi punya beberapa cabang. Di Kota Padang ada 3 kalau nggak salah. Baik, sudah. Terima kasih atas hari ini, Pak Adli. Selesai. Terima kasih banyak Kak Kohoge. Terima kasih atas selamat atas WMR 100. Dan terima kasih sudah kesempatan mengundang aku sebagai host dan tamu yang 2 kali nongol pertama kali. Kak Kohoge, BTW ini bagaimana Kak kesan pesannya menjadi host? Apakah capek ya sebenarnya? Technically satu nggak capek karena udah pengalaman juga kan dulu WMR. Terus gini malah aku nanya kayak ini Adli kayaknya yang capek ngobrol mulu ini sekian jam ini sama aku. Sebenarnya aku suka ngobrol kan sebenarnya. Tapi ngobrolnya jangan dipaksain. Kalau ngobrolnya lagi asik dan juga teknik kan ngobrol sama teman-teman di sini juga aku suka. Dan ketika di pengalamanku ketika kemarin di request untuk jadi interviewee karena kebetulan dulu aku bilang juga bukan cerita sih, kebetulan aku dulu kan juga di jurnalis, jadi aku memang sudah terbiasa menginterview orang dan bahkan dipaksa kayak Glenn hari ini liputan ke sini ya, orangnya sini, dan aku harus secara cepat meriset orang itu siapa, pertanyaan apa yang relate, bahkan kayak ketika di lapangan orang yang mana, gue bahasa apa, oke bahasa kontennya ini cuma ada di ini aku untungnya sudah cukup terlatih untuk mencari pertanyaan dan kemarin untungnya juga cukup lama teman-teman aku di Adli kayak sekian minggu lah untuk jadi host. Jadi seenggaknya aku ada kesempatan untuk interview bukan untuk menyiapkan pertanyaan. Paling PR-ku yang aku rasa adalah aku harus karena aku tahu Adli pernah beberapa kali diundang podcast. Jadi aku bertugas untuk mencari pertanyaan yang sebisa mungkin Adli mungkin belum pernah ditanyakan di podcast lain. Itu. Dan juga adalah kedua, aku berusaha memposisikan gampangnya adalah aku kayak MC acara sebuah ulang tahun company. Jadi di sini ya aku berusaha. Jadi goalku adalah mungkin kalau misalkan aku sebagai Adli WMR posisiku adalah mengenalkan tamuku ke teman-teman, dan di sini aku juga merasakan bahwa posisiku di sini adalah bukan aku mengulik Adli tentang pengetahuan yang aku mau tahu, tapi lebih aku ingin mengenalkan Adli dan juga dunia streamingnya dan WMR pada teman-teman yang mungkin belum tahu sosok Adli selain game dan streaming itu apa sih? Karena Adli ada di sini, apalagi untungnya difokuskan tentang WMR, berarti tentang Adli, tentang case-nya, tentang dunia. Mungkin kayak tadi aku tanya masa kecil Adli, pertama kali kenal game, dunia karir segala macam. Jadi di sini tugasku adalah, aku merasa tugasku biar teman-teman lebih mengenal Adli itu seperti apa. Jadi itu tugasku. Aku merasa seperti itu. Ya, terima kasih sudah mempercayakan episode perdana ada host lain episode 100. Terima kasih. Beneran take over ya. Tapi tadi di CD sebenarnya komentar apa nggak 50 aja ya, tapi aku kayaknya nggak yakin di episode 50. But we'll see nanti ya, siapa tahu aku berubah pikiran. 50 apa? Jadi episode 50 nanti ada take over lagi Kak seseorang. Oh, kemarin aku juga ngobrol sama Nyonya sih, kira-kira kapan ya? Terus dia bilang kayaknya episode 200 karena biasa ya kayak milestone followernya itu 100, 200, terus loncat ke 500 misalkan 1000 kan suka ada yang kayak gitu. Ya we'll see, karena tekniknya acara Adli, let him do the event, jadi gitu. Aku tekniknya tidak merasa bangga, tapi juga tidak, ya sedikit nostalgia karena tekniknya dulu aku
pernah di jurnalis, jadi inilah yang kurasakan. Begitu. But we'll see lah ya. Ini sebelum si Kokoge mengantarkan saya ke closing, mau komentar sedikit. Tadi ada komentar di atas, apa tuh? Apa bedanya martabak Mesir sama martabak telur? Sebenarnya martabak Mesir itu bukan. Martabak Mesir itu kayak apa ya? Dia cuma kayak kulit lumpia gitu loh, diisi kayak telur kalau nggak salah. Nanti ada daging, ada daun bawang, ada daun bombay. Udah tinggal dibolak-balik. Kalau martabak telur kan kita beneran kayak dari telur doang ya. Martabak Mesir itu pakai kuah juga kak. Tapi sama aja kayak martabak telur ya. Itulah pokoknya. Kayaknya aku tidak bisa menjelaskan dengan baik. Aku martabak Bang Hayu udah coba kak, yang di nasi goreng dan martabak Mesir, tapi di sini nggak ada. Di sini martabak Hajiwan kak. Ya begitulah kira ya. Ditunggu kak hari Rabu, semoga saya bisa keluar. Rencana mau bikin vlog ala-ala biar Bang Raven tercinta bisa lihat ini loh kota kecilku yang cantik. Gitu kak. Kalau ntar kamu bikin vlog terus play di pas streaming aja. Ini ya, tadi udah bikin vlog kontennya begini. Iya, rencananya aku kayak ngerekam, langsung aku edit ala-ala, posting di Instagram, terus aku postingin lagi di streaming. Ini loh guys, hasil saya hari ini vlog ala-ala gitu kak. Gitu. Tadi Sudah, apa? Kak? Karena kamu ada pesan apa sebelum aku mengantar, udah itu aja. Udah, tinggal Kokoge bilang closing kan? Tadi kata Kokoge aku yang closing kan? Oh, kan abis ini nanti closingnya. Iya betul. Iya, jadi ya sudah semua pertanyaan teman-teman. Habis ini kita akan mendengarkan dua terakhir ya. Lagu terakhir itu ada apa aja? Tadi aku ingat ada dari Reakil terakhir, ada Minoi itu UU. Iya, ada Minoi UU itu dilukis oleh Reakil, dan juga ada aku terakhir itu lagu West sendiri. Itu Tonghua tapi yang hard mix dari Kikcis. Itu dariku. Setelah itu kita akan langsung masuk ke segmen terakhir. Nanti sesudah lagu ya men. Jadi agak tidak lama-lama. Selamat mendengarkan dua lagu sebelum masuk ke closing. Baik.